kita mulai dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Buri. Ya. Selamat siang. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini lagi nggak ada jam ya? Ya. Oke, sesuai dengan yang harus kita lakukan nih, begitu ya, terkait pengelolaan kinerja di periode Juli sampai Desember 2024, kita perlu ada percakapan, ada diskusi perencanaan, gitu ya, terhadap kompetensi yang Bu Uri pilih nantinya dan sebagainya di 10 menit kemudian ya, di depan ya. Oke ya, Bu Uri ya. Nah, Bu Uri, Ibu Ida ini nih pengen tahu yang pertama. Bu Ida bisa bantu apa nih kompetensi apa saja yang akan Ibu Uri pilih untuk dikembangkan ya di pengelolaan kinerja PMM di semester ini? Rencana sih ya, rencananya itu saya milih antara ini keteraturan suasana kelas atau ini aktivitas interaktif untuk di praktik pembelajaran. Ya. Oh iya. Kalau di rapor pendidikan kita, dua hal itu memang menjadi indikator prioritas begitu ya untuk membenahinya. Ya, sekarang nyamannya Buri yang di mana nih, lebih ke arah mana begitu? Lihat di upayanya nanti. Di keteraturan suasana kelas kan bangun suasana kelas yang kondusif. Oh ya. Kalau aktivitas interaktif itu terkait kolaborasi di dalam diskusinya. Kalau di kualitas pembelajaran berarti mengarahkan ke metode pembelajaran tentunya ya. Ya, metode yang itu ya di aktivitas interaktif ya. Oh, di aktivitas. Jadi upaya nanti di observasinya apa nih yang akan beliau amati begitu ya di aktivitas interaktif ini. Itu terkait dengan misalnya peran sebagai guru dalam membagi kelompok. Terus kemudian guru tuh bisa memfasilitasi diskusi kelompok agar aktif dalam kelompoknya, jadi membagi peran gitu. Terus kemudian memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, aktif dan kreatif. Itu ya lebih ke arah aktivitas interaktif lah ya, fasilitasi Buri dari sebagai guru untuk kolaborasinya peserta didik begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk pengembangan kompetensi yang lain nih, misalnya di rencana hasil kerja apa yang akan dikembangkan? Kalau di RHK-nya itu sama sih Bu, sama seperti semester kemarin di aksi nyata. Di aksi nyata cuman saya kemarin kan 4 ya, sekarang saya kurangi jadi 2 dulu. Nanti kan kalau misalnya nambah bisa diedit kan. Terus peserta berbagi praktik baik dalam komunitas belajar itu ya. Terus di penyusunan perangkat ajar sama di meningkatnya kompetensi melalui peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis itu. Karena sekarang lagi ngikut yang pembatik sudah Oh iya, pembatik level 1 ya. Nanti sampai level 5 gitu. Oh iya sih ya. Oke lah, itu di 2 ya. Nah, Bu Uri, Bu Indah melihat di rencana hasil kerja yang ketiga itu kan membuat perangkat begitu ya. Boleh Bu Indah berpendapat di sini? Oke, nah kalau di sini kan berarti yang diunggah perangkat ajarnya di menu perangkat ajar ya? Bukan di menu bukti karyanya, bukti karyanya. Karena pas misalnya kita mau ke RHK kemarin kita mau upload itu hanya ada dua apa namanya klik tombol itu, satu dari bukti karya, satu upload langsung dari laptop. Oke. Jadi tidak ada yang ngambil dari di luar dari itu dua itu. Nah, namun yang dimaksudkan di indikator rencana hasil kerja untuk peran penyusun perangkat ajar itu adalah di bagian perangkat ajarnya. Itu perlu kurasi, makanya di proses 24 poin. Ya, Ibu akan tunjukkan di sini. Nah, menjadi bahan pertimbangan Buri nanti. Karena ini kan kita proses diskusi dulu ya maksudnya. Jadi kita tidak melihat yang sudah flashback begitu ya, namun kita ke ini dia prosesnya, ini perlu kurasi. Di sini contoh bahasa Indonesia yang di screenshot itu ketika perangkat ajarnya Bu Puri, baik itu boleh di modul ajar, bahan ajar, dalam sudah lolos kurasi. Kalau di bukti karya itu bentuknya adalah berbagi praktik baiknya.
ada di bukti karya, bahan ajar, modul ajar gitu ya. Nah, jadi itu bisa dipertimbangkan lagi. Nah kalau kita lihat poin dulu nih gitu ya, dari 1, 2, 4 itu sudah poinnya berapa? 72. Kalau tanpa yang poin 3 kayaknya sudah lewat sih dari 48 ya. Oke, nanti kita pertimbangkan dulu ya, artinya itu sebagai pertimbangan ya. Jadi kalau boleh berpendapat menuliskan. Nah selanjutnya, jadi ibu memilih sudah di atas 32 ya, harapannya di atas ekspektasi lah ya. Oke. Nah selanjutnya ke tugas tambahan apa yang mau dikembangkan? Tugas tambahan saya memilih masih wali kelas. Guru piketnya? Guru piketnya belum. Oh iya, belum. Ditambah. Sama itu pengembangan pembinaan ekskulnya. Oke. Dan masuk ke tim penanganan TPPK. Masuk nggak? Kayaknya tidak. Tidak, oh ya. Oke, berarti itu yang dipilih ya. Oke. Nah selanjutnya Ibu Indah mau tahu nih kontekstualisasi untuk wujud dan indikator perilaku kerja yang akan dikembangkan gitu. Dan untuk Bu Indah amati juga di metodologinya. Yang pertama yang aspek berorientasi pelayanan itu indikatornya melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Wujudnya berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Jadi mencari pengetahuan juga terkait pelayanan kepada peserta didik. Kalau akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Wujudnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, mendukung penyusunan rencana kerja dan atau anggaran secara partisipatif. Oke. Harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, kemudian menghormati gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian loyal, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Wujudnya mencegah situasi yang mengancam keselamatan peserta didik dan satuan pendidikan. Kalau adaptif itu menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Wujudnya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Dan terakhir di kolaboratif itu bekerja sama secara terbuka kepada rekan sejawat, peserta didik. Wujudnya bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Oke. Nah Bu Uri, berarti yang Bu Indah garis bawahi begitu ya, yang akan Bu Indah amati berarti di bagian praktik pembelajaran di aktivitas interaktifnya, melihat cara Bu Uri memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan kolaborasi ya, gitu ya. Untuk di perilaku kinerjanya tadi sudah di 48, regenerasi kerjanya ya, pengembangan kompetensinya di 48 poin, kemudian dan ada hal yang sama begitu dengan yang sebelumnya dan itu sudah terpenuhi ya kan. Untuk tugas tambahan tadi ada 3 ya, kelas, sertifikat dan pengembangan diri. Dan untuk berakhlaknya juga ada yang berbeda dari yang sebelumnya ya, kalau Ibu pantau ya. Ternyata lebih ke peserta didik ya. Iya, kayak kolaboratif gitu ya. lebih kepada pelayanan. Oke, Bu Uri, kalau boleh Bu Indah ini nih, Bu Indah tahu nih, berapa penilaian saat ini ya menurut Bu Uri sebelum nanti kita ke pelaksanaan dan refleksi itu kalau dari skala 1 sampai 10 di angka berapa sekarang Bu Uri? Perilakunya 3 yang dikembangkan dari 3 praktiknya, kemudian rencana hasil kerjanya, kemudian sama kontekstualisasi perilaku kerja yang berakhlaknya itu di kayaknya kalau sekarang nilai saya 6,5. 6 sudah menuju ke 10. Oke, jadi berarti Bu Uri punya harapan begitu ya. Nah harapannya itu terkait observasi yang akan Ibu Indah lakukan dan kita lakukan bersama itu nanti dari 6,5 ke 9. Oke. Jadi
jadi penilaian begitu ya yang Iya. terkait aktivitas yang dikembangkan tadi. Nah, namun ada harapan sebelum ke harapan ya, harapan ke angka 9 tadi. Strategi yang akan dikembangkan tadi apa yang sudah akan Buri lakukan? Strategi. Nah, untuk praktik pembelajaran nanti saya akan mencari-cari kembali atau menggali terkait metode yang bisa menyenangkan buat anak, kemudian yang bisa mengajak mereka kolaborasi tadi. Kalau untuk RHK ya pasti itu Bu In mengerjakan beberapa hal yang sudah ini kan direncanakan gitu ya. Kalau untuk yang perilaku kinerja tetap tadi berusaha menambah pelayanan lebih kepada kolaborasi kepada rekan sejawat juga pada kepala sekolah. Gitu, jadi yang gue tangkap tadi kembali lagi berarti yang memang direncanakan gitu ya sama Buri itu pertama di aktivitas pembelajaran interaktif, kolaboratifnya, kemudian ada metode pembelajarannya, harus strateginya itu ya yang harus dikaji, kemudian kalau peningkatannya ongoing gitu ya, RHK-nya ongoing, yang berakhlaknya sesuai dengan indikator dan wujud perilaku untuk akan teramati oleh atasan langsung Buri gitu. Oke, nah Buri, kita udah di akhir sesi percakapan perencanaan ya. Nah Bu Ina mau tahu nih, kapan rencananya kita melakukan observasi praktik pembelajaran? Mungkin di bulan depan atau perkiraannya kelas berapa perkiraannya? Perkiraannya kelas 8 dan kelas 9. Perkiraannya. Ya di kalau di tanggal saya belum bisa. Iya. Mungkin kalau nggak di bulan Agustus akhir atau nggak di awal September. Awal September ya. Oke, awal September. Berarti nanti kita perlu diskusi ya, diskusi khusus untuk praobservasi praktik pembelajaran gitu ya. Karena Bunda ingin melihat dokumen yang akan diunggah, begitu kan? Rencana pembelajaran atau belajarnya Buri terkait aktivitas interaktif tadi, sehingga Bunda nanti bisa tahu apa sih tujuan pembelajarannya, gitu kan? Dan seperti yang Buri sampaikan, barangkali nanti ada strategi khusus untuk praktik pembelajaran. Dan itu ya. Jadi Buri, karena udah di akhir nih ya, akhir percakapan. Buri, kalau yang untuk RHK Ibu akan pantau lewat ini, tentunya diamati kalau wujud perilaku ongoing selama Juli sampai Desember. Dan apa nih yang Bu Uri dapatkan dari percakapan perencanaan rencana pengelolaan kinerja KMM periode ini? Saya sih makin kesini ya Bu ini, saya makin mengetahui apa yang akan saya lakukan ke depan. Terus kekurangan saya itu di mana, apa yang harus saya lakukan ketika kekurangan saya itu harus menjadi dan harus diperbaiki, itu apa yang harus saya lakukan. Itu yang saya dapatkan ketika pengelolaan kinerja dan ngobrol sama Bu ini. Diskusi ini bersama atasan langsung ya. Oke lah, karena kan sama-sama kita melakukan kan, satu jadi observasi, satunya mengobservasi, namun yang dipilih tentunya dari yang diinginkan Buri, dari rapor pendidikan juga tentunya kan. Nah kebetulan bukan kebetulan ya, memang rencana yang di awal tadi kenapa masih ada bingung tadi antara manajemen kelas, manajemen kita tetap posisi hijau, itu hijau, tapi yang memang perlu dibenahi utama kualitas pembelajaran gitu kan. Oke lah, Ibu tunggu kabar baiknya ya, untuk penetapan kapan praktik pembelajarannya. Dan sehat selalu. Terima kasih atas waktu luangnya untuk diskusi bersama. Assalamualaikum. Good job.